Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Salsabila dengan NIM 17056210066 dari program studi S1 Manajemen Angkatan 2021. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Pengaruh Penerapan Standar Operasional Prosedur atau SOP dan Efektivitas Pelatihan Kerja terhadap Kinerja Karyawan di PT Padang Golf Cikarang. Adapun dosen pembimbing saya yaitu yang pertama ada Ibu Despinurdara, STMM, kemudian ada Bapak Agung Wahyu Handaru, STMM. Di sini ada bab 1 mengenai pendahuluan. Di dalam pendahuluan akan dijelaskan mengenai latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang pertama yaitu ada latar belakang. Di dalam latar belakang ini dijelaskan bahwa terdapat persaingan yang ketat di era globalisasi dan perkembangan teknologi yang mendorong perusahaan, termasuk PT Padang Golf Cikarang, untuk tetap bersaing. Perusahaan perlu mengelola sumber daya manusia dengan baik, karena kinerja karyawan adalah faktor kunci keberhasilan sebuah perusahaan. Akan tetapi, berdasarkan penilaian kinerja pada tahun 2022 dan 2023, ditemukan bahwa ada penurunan kinerja karyawan di beberapa kompetensi. Penurunan ini mengindikasikan adanya tantangan dalam mengelola kinerja yang harus segera diatasi untuk menjaga kualitas operasional dan layanan dari perusahaan agar tetap dapat bersaing di era eh, ketatnya perkembangan bisnis saat ini. Kemudian, melalui survei internal perusahaan, ditemukan beberapa indikasi masalah yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan, meskipun belum sepenuhnya dapat dipastikan sejauh mana pengaruhnya terhadap kinerja karyawan. Salah satu masalah yang muncul adalah mengenai penerapan standar operasional prosedur yang dinilai belum optimal dan efektivitas pelatihan kerja yang menjadi perhatian karena sebagian karyawan merasa pelatihan tidak terlalu diperlukan. Di sini juga ditampilkan beberapa tabel yang mengidentifikasikan adanya beberapa masalah. Di mana di sini ada tabel penurunan kinerja karyawan. Di dalam tabel ini disajikan kompetensi yang diukur berdasarkan penilaian kinerja karyawan yang dilakukan oleh perusahaan. Di antaranya ada integrity, problem solving, quality improvement, agility, teamwork, creativity, achievement drive, planning and organizing, dan yang terakhir ada customer focus. Di sini juga ditampilkan bahwa sistem penilaian ini menggunakan skala 4 tingkat, di mana 4 menunjukkan kinerja di atas ekspektasi, 3 sesuai dengan yang diharapkan, 2 di bawah ekspektasi, dan 1 jauh di bawah ekspektasi. Di tabel juga ditampilkan bahwa jumlah karyawan dengan skor di bawah 3, yang artinya tidak sesuai ekspektasi. Pada tahun 2022 dan 2023 mengalami peningkatan jumlah karyawan yang memiliki skor di bawah 3. Hal ini eh, dapat diindikasikan sebagai masalah yang terjadi di perusahaan. Kemudian, ada isu permasalahan lainnya. Berdasarkan data survei perusahaan, didapatkan 96,9% karyawan merasa bahwa penerapan SOP yang ada di perusahaan perlu ditingkatkan. Hal ini mengidentifikasikan adanya ketidakkonsistenan dalam implementasi SOP di lapangan meskipun pedomannya sudah disediakan. Terlihat sumbernya yaitu ada di tabelnya. Tabel ini merupakan tabel survei First Class All the Way yang dilakukan oleh PT Padang Golf Cikarang pada tahun 2024. Kemudian, masalah lainnya yaitu berdasarkan hasil tabel ini ditunjukkan bahwa sebagian besar karyawan sebesar 95,8% meyakini bahwa pelatihan dapat meningkatkan kinerja. Namun, pelatihan yang diberikan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan dari karyawan. Beberapa karyawan juga bahkan lebih mengandalkan pengalaman langsung di lapangan dibandingkan
mengikuti pelatihan yang diadakan oleh perusahaan. Hal ini, pendapat ini didapatkan dari pendapat karyawan yang menjelaskan secara langsung di dalam kuesioner alasan mereka memilih tidak pada pertanyaan pelatihan kontinu dapat meningkatkan kinerja karyawan. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Di sini juga dijelaskan rumusan masalah penelitiannya yaitu mengenai apakah penerapan SOP berpengaruh terhadap kinerja karyawan di PT Padang Golf Cikarang. Kemudian yang kedua, apakah pelatihan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan di PT Padang Golf Cikarang. Dan yang terakhir yaitu apakah terdapat pengaruh signifikan dari kombinasi antara penerapan SOP dan pelatihan kerja terhadap kinerja karyawan di PT Padang Golf Cikarang. Selanjutnya ada tujuan dari penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan SOP terhadap kinerja karyawan di PT Padang Golf Cikarang, menganalisis pengaruh pelatihan kerja terhadap kinerja karyawan di PT Padang Golf Cikarang, kemudian yang terakhir yaitu mengetahui pengaruh kombinasi antara penerapan SOP dan pelatihan kerja terhadap kinerja karyawan di PT Padang Golf Cikarang. Yang terakhir yaitu ada manfaat dari penelitian. Manfaat penelitian ini terbagi dua, yaitu menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis. Di mana manfaat teoritis ini yaitu penelitian bermanfaat untuk menambah wawasan di bidang manajemen sumber daya manusia. Kemudian penelitian ini juga memberikan manfaat sebagai landasan bagi penelitian lanjutan. Manfaat praktisnya yaitu ada manfaat bagi perusahaan yaitu untuk memberikan acuan evaluasi peningkatan efektivitas SOP dan pelatihan kerja. Sedangkan manfaat bagi peneliti yaitu untuk memperdalam pengetahuan tentang hubungan SOP, pelatihan kerja, dan kinerja karyawan. Dan yang terakhir ada manfaat bagi dunia akademik, yaitu sebagai referensi dan kontribusi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, di bab 2, bagian kajian pustaka akan dijelaskan mengenai landasan teori, kerangka teori, dan pengembangan hipotesis. Di dalam tinjauan pustaka ini, dijelaskan mengenai kinerja sebagai variabel Y, kemudian penerapan SOP sebagai variabel X1, dan efektivitas pelatihan sebagai variabel X2, di mana kinerja karyawan diartikan sebagai cerminan dari pencapaian pekerjaan dalam hal kuantitas dan kualitas, baik oleh individu, tim, maupun organisasi. Hal ini dikemukakan oleh Aditya Wardana pada tahun 2023. Kemudian, menurut Silain et al. Pada tahun 2021, kinerja karyawan diartikan sebagai hasil yang dicapai dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Sering juga disebut sebagai actual performance atau job performance. Teori yang digunakan yaitu teori kinerja atau performance theory yang berkembang sejak era 1960-an hingga 1980-an. Pendekatan modernnya diuraikan dalam buku Matis et al. Pada tahun 2018, mencerminkan adanya penggabungan konsep-konsep di dalam Human Resource Management. Dan yang kedua ada penerapan SOP. SOP adalah dokumen yang memberikan penjelasan mendetail mengenai metode penerapan dan pelaksanaan kebijakan serta aktivitas produksi yang telah diatur dalam pedoman. Hal ini diungkapkan oleh Ijati et al. Pada tahun 2019. Kemudian, menurut Ridho Hidayat pada tahun 2019 menjelaskan bahwa SOP yaitu pedoman yang mengatur langkah-langkah yang harus diikuti secara berurutan untuk mencapai hasil kerja yang efisien dan efektif serta meminimalkan biaya. Teori yang digunakan dalam penerapan SOP yaitu eh, teori prinsip manajemen sistematis yang dikemukakan oleh Gary Elford atau Life is Management pada tahun 1946. Kemudian, pendekatan modernnya itu diuraikan dalam buku Santosa pada tahun 2014. Selanjutnya yaitu ada
produktivitas pelatihan. Pelatihan adalah pendekatan yang diterapkan untuk meningkatkan sumber daya manusia terkait kemampuan atau keterampilan karyawan dalam posisi tertentu. Hal ini dikemukakan oleh Marta et al. Pada tahun 2023. Kemudian, menurut Guruku et al. Pada tahun 2021, dijelaskan bahwa pelatihan merupakan bagian penting dari manajemen sumber daya manusia yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan karyawan, terutama di tengah kemajuan teknologi. Teori yang digunakan dalam efektivitas pelatihan yaitu teori yang berasal dari konsep Human Capital Theory yang dikemukakan oleh Gary S. Becker pada tahun 1964 yang menyatakan bahwa investasi dalam pelatihan dan pendidikan akan meningkatkan nilai produktivitas karyawan. Pendekatan modernnya dikemukakan oleh Sima Marta et al. Pada tahun 2023. Selanjutnya yaitu kerangka teori dan pengembangan hipotesis. Berdasarkan penelitian terdahulu, disebutkan bahwa di penelitian Slamet Supriyanto dan Lutfi Hendriati pada tahun 2021, SOP ditemukan memiliki pengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Sedangkan dalam penelitian Karunanata pada tahun 2021 menemukan bahwa pelatihan memberikan kontribusi positif signifikan dalam meningkatkan kinerja. Dan yang terakhir yaitu ada penelitian terdahulu yang diungkapkan oleh Ganggarini et al. Pada tahun 2023 yang menunjukkan bahwa SOP dan pelatihan kerja secara simultan memberikan pengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan. Maka, dari penelitian terdahulu yang diuraikan di atas dan beberapa kajian penelitian terdahulu yang telah saya cantumkan di seminar proposal ini, didapatkan hipotesis yang diajukan yaitu hipotesis yang pertama, penerapan standar operasional prosedur berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Hipotesis kedua, pelatihan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Dan hipotesis yang terakhir, yang ketiga, yaitu penerapan SOP dan pelatihan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Di sini juga ditampilkan kerangka pemikiran di mana variabel independennya yaitu ada dua, penerapan SOP sebagai variabel independen satu dan pelatihan kerja sebagai variabel independen dua yang diteliti terhadap variabel dependen yaitu kinerja karyawan. Selanjutnya yaitu bab 3 mengenai metode penelitian. Di dalam metode penelitian ini diuraikan waktu dan tempat, kemudian populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisisnya. Boleh di next. Oktober hingga Maret 2024. Kemudian tempat penelitian ini dilakukan yaitu di PT Padang Golf Cikarang, yang merupakan perusahaan yang bergerak di sektor lapangan golf. Selanjutnya yaitu populasi dari penelitian ini yaitu seluruh karyawan di PT Padang Golf Cikarang yang berjumlah 279 karyawan dengan sampel 165 karyawan yang ditentukan berdasarkan sistem random sampling dengan rumus yang digunakan yaitu rumus Slovin. Dengan nilai E sebesar 5%, maka didapatkan sampel sebanyak 156. Metode analisis yang digunakan yaitu metode kuantitatif dan analisis data menggunakan regresi linier berganda yang diolah dengan software SPSS. Metode pengumpulan datanya yaitu berupa kuesioner yang diukur melalui skala pengukuran skala Likert 5 poin. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Di dalam instrumen penelitian ini dijelaskan mengenai variabel dari kinerja, yaitu variabel Y yang dikemukakan oleh Mattis et al. Pada tahun 2016. Dijelaskan juga terdapat 5 dimensi, diantaranya yaitu kuantitas hasil kerja, kualitas hasil kerja, waktu hasil kerja, kehadiran, dan kemampuan. Dari 5 dimensi ini diturunkan jadi beberapa indikator dan beberapa item pertanyaan yang berjumlah 12. Selanjutnya yaitu ada instrumen penelitian penerapan SOP. Variabel ini dikemukakan
oleh Santosa pada tahun 2014. Terdapat 7 dimensi, yaitu efisiensi, konsistensi, meminimalkan kesalahan, penyelesaian masalah, perlindungan tenaga kerja, peta kerja, dan batasan pertahanan. Dari dimensi ini diturunkan menjadi beberapa indikator dan pertanyaan yang menghasilkan item pertanyaan sebanyak 19. Penelitian yang terakhir yaitu mengenai efektivitas pelatihan yang dikemukakan oleh Simamarta et al. Pada tahun 2023. Terdapat 5 dimensi, yaitu keterampilan atau skill, pengetahuan atau knowledge, relevansi, pengembangan atau development, dan dampak atau impact. Dari kelima dimensi ini diturunkan menjadi beberapa indikator penilaian yang memberikan beberapa pertanyaan item sebanyak 14. Selanjutnya yaitu ada teknik analisis data. Teknik analisis data ini dilakukan melalui 3 tahap pengujian, yaitu uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Uji kualitas data menurut Gojali 2018, suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan suatu yang dapat diukur oleh kuesioner tersebut. Yang pertama yaitu ada uji validitas. Uji validitas ini menyatakan bahwa H0 akan diterima jika R hitung lebih besar dari R tabel yang menunjukkan bahwa instrumen pengukuran tersebut valid. Sebaliknya, jika H0 akan ditolak jika R hitung lebih kecil atau sama dengan R tabel, yang menandakan bahwa instrumen pengukuran tersebut tidak valid. Kemudian yang kedua ada uji reliabilitas. Menurut Amanda et al. Pada tahun 2019, juga dijelaskan bahwa uji reliabilitas adalah proses pengujian yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana alat ukur, seperti kuesioner, dapat memberikan hasil yang konsisten dan stabil saat dilakukan pengukuran berulang. Uji reliabilitas. Menurut Amanda et al. Menjelaskan bahwa uji reliabilitas adalah proses pengujian yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana alat ukur seperti kuesioner dapat memberikan hasil yang konsisten dan stabil saat dilakukan pengukuran berulang. Kuesioner dianggap reliable jika jawaban yang diberikan tetap konsisten dari waktu ke waktu. Hal ini diungkapkan oleh Gojali pada tahun 2019. Uji reliabilitas ini menggunakan uji statistik Cronbach-Alpha. Menurut Tafakol Endanik pada tahun 2019, data dikatakan reliable jika nilai dari Cronbach-Alpha-nya yaitu lebih besar dari 0,7. Ini menunjukkan bahwa instrumen atau kuesioner memberikan hasil yang konsisten dan dapat diandalkan saat diukur berulang kali. Kemudian selanjutnya ada uji asumsi klasik, di mana uji asumsi klasik ini terdiri dari uji normalitas, uji linearitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Uji normalitas dilakukan untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam analisis statistik parametrik berdasar dari distribusi normal yang merupakan salah satu asumsi penting agar hasil analisis dapat diandalkan. Hal ini dikemukakan oleh Si Hotang pada tahun 2023. Adapun kriterianya menurut Gojali pada tahun 2018 yaitu jika signifikansi p-value lebih besar dari 0,05, maka data penelitian dianggap terdistribusi secara normal, dan sebaliknya. Kemudian uji linearitas. Uji linearitas menurut Gojali pada tahun 2018 menjelaskan bahwa uji ini bertujuan untuk menentukan apakah spesifikasi model yang diterapkan sudah tepat. Adapun kriteria dari uji linearitas yaitu jika signifikansi p-value lebih besar dari 0,05, maka hubungan antara variabel dikatakan linear. Begitupun sebaliknya, jika signifikansi p-value kurang dari 0,05, maka hubungan antara variabel tidak linear. Dan yang ketiga ada uji multikolinearitas. Uji ini yaitu untuk mengevaluasi apakah terdapat hubungan korelasi atau signifikan di antara variabel-variabel bebas dan terikat. Kemudian ada uji heteroskedastisitas, yaitu untuk menguji apakah terdapat perbedaan varian dari residual antara satu pengamatan dengan pengamatan lainnya dengan model regresi.
katakan bebas dari heteroskedastisitas apabila hasil probabilitas memiliki nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05. Selanjutnya itu ada uji hipotesis. Uji hipotesis ini dilakukan yaitu melalui 4 tahap, yaitu ada uji regresi linear berganda, uji T atau parsial, uji F atau simultan, dan uji koefisien determinasi. Begitupun sebaliknya, jika nilai p-value kurang dari 0,05, maka H0 ditolak yang menunjukkan adanya pengaruh signifikan variabel bebas terhadap variabel terikat secara simultan. Dan yang terakhir ada uji koefisien determinasi. Uji ini merupakan uji regresi linear berganda menurut Ghazali pada tahun 2018, yaitu analisis linear berganda dilakukan untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Sedangkan uji T atau parsial yaitu digunakan untuk menentukan seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Hal ini dikemukakan oleh Gojali, di mana kriterianya yaitu jika nilai P lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima, yang berarti ada pengaruh signifikan. Begitupun sebaliknya. Kemudian yang ketiga ada uji F atau simultan. Uji ini dilakukan untuk mengidentifikasi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara simultan atau bersama-sama. Hal tersebut diungkapkan oleh Ghazali pada tahun 2018, di mana kriterianya yaitu jika nilai p-value lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima, yang berarti variabel bebas tidak memiliki pengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel terikat. Indikator yang digunakan untuk menilai seberapa efektif model regresi dalam menjelaskan variasi pada variabel dependen berdasarkan variasi pada variabel independen. Mungkin cukup sekian presentasi seminar proposal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.